Ke Pak Jarod, kembali tadi saya tertarik untuk membahas langkah politik jenius yang tadi disebutkan oleh Bang Hensat yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo yang seakan-akan terlihat di publik ini bermain dua kaki. Pak Jarod, saya ingin kembali ke sana. Menurut Anda, ataukah memungkinkan jika memang hal ini jangan-jangan atas instruksi atau arahan dari partai juga, Pak Jarod? Instruksi apa? Maksudnya? Instruksi, arahan apa? Ya, tadi kan seakan Pak Jokowi ini terlihat bermain politik dua kaki yang seperti disebutkan oleh Bang Hensat sebagai langkah politik jenius Pak Joko Widodo. Terlihat berpihak ke Pak Ganjar, tapi juga terlihat mendorong Pak Prabowo. Jangan-jangan langkah politik jenius yang dikatakan oleh Bang Hensat tadi adalah arahan dari partai? Pak Jarod, mungkin nggak itu terjadi? Jadi, ya, apa yang disampaikan ditujukan oleh Pak Jokowi itu memang tulus dari dalam, ya. Jadi itu genuine. Jadi apa yang disampaikan yang ditonton, ya. Anda bisa melihat banyak sekali event di mana hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega itu demikian dekat, ya. Karena apa, kita satu keluarga, ya. Jadi tidak ada arahan-arahan seperti itu. Itu berjalan secara normatif, secara alamiah, ya, secara natural, ya, seperti itu, ya. Artinya apa? Tidak ada sebetulnya hubungan yang renggang dan sebagainya seperti yang dipersepsikan banyak orang. Kenapa? Karena sekali lagi, ya, Pak Jokowi itu adalah kader PD Perjuangan. Beliau adalah keluarga besar PD Perjuangan. Visinya, komitmennya sama dengan PDI Perjuangan. Sehingga kemarin itu dikasih misalnya, ya, benih padi pun itu hasil riset dan inovasi kader PDI Perjuangan. Namanya bibit padinya itu MSP. Artinya apa? Mari sejahterakan petani. Itu adalah sinyal-sinyal bagaimana kita untuk menjawab tantangan ke depan karena kita akan menghadapi krisis pangan, apalagi sekarang Indonesia dan dunia itu dilanda, ya, kekeringan, ya. El Nino yang berkepanjangan khususnya di Indonesia. Maka ke depan ini ada tantangan kita. Dan Pak Jokowi itu percaya, yakin dan percaya akan kemampuan Pak Ganjar untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, ya. Itu yang bisa kita tangkap. Sedangkan badai itu selalu, ya, mendekati pemilu itu kan selalu ada itu, ya, dansa-dansi politik. Ibu Mega mengatakan seperti itu, ya. Tetapi beliau mengingatkan seluruh kader itu harus turun ke bawah untuk bersama-sama dengan sumbernya, yaitu rakyat Indonesia. Bagaimana kita bisa membangun Indonesia itu dari sumbernya, yaitu petani, nelayan, pekebun, buruh, ya, peternak, ya. Itulah yang sebetulnya rakyat kita yang perlu kita bantu. Baik, Pak Jarod, kalau yang tadi Anda katakan bahwa Pak Jokowi dengan Bu Megawati ini sebenarnya satu visi, masih dalam satu perahu, kompak begitu, termasuk soal pembahasan bacawa pres itu Ganjar, Pak Jokowi juga akan dilibatkan, Pak Jarod, oleh Bu Mega? Ya pastilah. Ibu Mega selalu agak diskusi, dialog dengan Pak Jokowi, dialog dengan para ketua umum partai, ya, yang bekerjasama dengan kita, berdialog dengan Pak Ganjar Pranowo. Tapi yang penting lagi, beliau itu akan berdialog dengan rakyat Indonesia dalam tanda kutip. Karena ketika beliau nanti akan memutuskan, itu bukan hanya sekedar dari aspek-aspek itu, tapi dengan nurani, dengan mata hati, dan meminta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Selalu nanti akan dilibatkan ketika ini kita akan bagaimanapun juga presiden dan wakil presiden itu satu kesatuan loh, duit tunggal loh, ya. Maka daripada itu akan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Saya ke Bang Hensat. Berarti kalau tadi Pak Jarod sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi dan Bu Mega ini kompak, satu perahu, masih di rumah yang sama begitu, ya, satu spirit yang sama. Lalu jangan-jangan Pak Prabowo jangan sampai kepedean begitu ketika terlihat seakan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Iya, itu harus digarisbawahi oleh Prabowo, ya. Mungkin kedekatannya karena Pak Prabowo menterinya Pak Jokowi aja. Walaupun terlihat di publik bahwa Pak Prabowo ini terserah Pak Jokowi lah. Bahkan wapresnya juga saya duga
menunggu Pak Jokowi itu arahannya mau Khofifah, mau Erick Thohir atau mau Mas Gibran, itu terserah Pak Jokowi itu. Nah, sehingga kalau kemarin dilihat ya, kan tadi saya katakan bahwa ini bukan tentang perlawanan Pak Jokowi kepada Ibu Mega, karena justru Pak Jokowi ini banyak enaknya di PDI Perjuangan karena berkali-kali didukung, tujuh kali itu didukung tuh kalau dihitung-hitung dari zaman wali kota sampai presiden plus Mas Gibran dan Bang Bobi ya. Sehingga memang harusnya dia kembali lagi. Nah ini perlu juga Pak Jokowi memainkan sebuah adegan ya kemarin di Rakernas itu menunjukkan bahwa dia tidak ingin mengkhianati Ibu Mega dan tetap loyal ke Bu Mega. Oke. Karena selama dia terlihat berkuda bersama Pak Prabowo gitu ya, quote and quote berkuda, itu kan terlihatnya dia akan mengkhianati tuh atau tidak loyal kepada Bu Mega. Nah mudah-mudahan saja kemarin pada saat Rakernas terjadi, kebersamaan terjadi, itu nggak ada drama-drama lanjutan dari Pak Jokowi. Kan tadi saya bilang Pak Jokowi itu ya kalau di jalan raya itu perpaduan tukang bajai sama ibu-ibu sen kanan sen kiri itu. Sehingga nanti bisa saja dia kemudian memainkan langkah-langkah kudanya kan, ini masih lama. Kalau di hitungan politik 19 hari ya masih bisa apapun yang terjadi. Tapi kalau menurut saya memang Pak Prabowo itu sangat mengharapkan dukungan dari Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sampai hari ini hanya bisa mengarahkan orang-orang yang tegak lurus kepada dirinya untuk mendukung Pak Prabowo. Hanya sebatas itu. Masalah kemudian nanti ujungnya gimana, kalau saya sih menilainya Pak Jokowi akan kembali ke Ibu Mega. Bang Hensat, terima kasih untuk analisisnya pada malam hari, dan juga Pak Jarod, terima kasih untuk waktunya sudah bergabung sama kami di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam Pak Jarod dan Bang Hensat. Selamat malam Pak Jarod, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.